Mark dengan lembut memegang tanganku dan menatap mataku. Lalu dia mendekat dan menciumku. Apa yang ada di dunia ini? Aku mendorong Mark menjauh dan berbalik. Pacarku berdiri di belakangku. Anda penipu. Aku tidak percaya kamu mencium adikku. Halo, saya Aurora. Anda mungkin menilai saya sekarang, tapi harap tunggu sebelum mengambil kesimpulan. Saya akan berbagi cerita saya dari awal. Ibuku lahir di sebuah kota kecil di Perancis. Dia tumbuh cantik dan bercita-cita menjadi model. Begitu dia berusia 18 tahun, dia pindah ke Paris. Di sanalah dia bertemu ayahku. Mereka jatuh cinta dan tak lama kemudian saya lahir. Ayah saya meninggalkan kami segera setelah saya lahir. Ibuku membesarkanku sendirian. Impian karir modelingnya tidak menjadi kenyataan. Aurora, kamu harus mewujudkan impianku. Aku sangat mirip dengan ibuku. Itu sebabnya sejak aku masih kecil, dia membawaku ke banyak audisi dan sesi foto. Aku tidak ingin mengecewakannya, tapi di dalam hati, aku ingin menjadi lebih dari sekadar wajah cantik. Di malam hari, saya senang mengunjungi Sungai Seine, mendengarkan lagu favorit saya, mengamati Paris, dan bernyanyi bersama. Saya juga mencoba menulis lagu saya sendiri. Itu sebuah rahasia. Suatu hari, ibu saya membawa saya ke audisi model lainnya. Penyanyi sedang mengikuti audisi di sebelah sementara kami menunggu. Selama penantianku, seseorang mulai menyanyikan lagu soul favoritku. Suara penyanyi itu tinggi dan nyaring, seperti menginjak piano. Saya bergabung dan ikut bernyanyi. Saat saya mencapai nada tertinggi, musik tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, seorang agen musik mengintip dari ambang pintu. Siapa yang baru saja bernyanyi? Saya merasa sedikit malu dan tidak mengatakan apapun. Tapi ibuku menunjuk ke arahku. Itu adalah Aurora. Sebelum saya sempat bereaksi, agen itu menarik saya ke pavilion. Siapa ini? Bert, temui Aurora. Dia akan mengikuti audisi juga. Besar. Mengapa mendengarkan orang lain? Saya menyadari Bart adalah penyanyi yang paling keras. Merasa malu, saya menyanyikan lagu yang familiar. Ini luar biasa. Anda memiliki bakat alami. Ambil kartu namaku. Hubungi saya besok. Kami melangkah ke lorong lagi. Saya mengumpulkan keberanian dan memberitahu ibu saya bahwa saya tidak ingin menekuni dunia modeling. Saya menikmati menyanyi dan ingin membuat lagu sendiri. Oke, menjadi penyanyi terkenal lebih baik daripada menjadi model. Keesokan harinya, kami menghubungi agen tersebut. Dia mengenalkanku pada seorang guru menyanyi. Suatu hari, saya membawa buku catatan lirik lagu saya ke kelas. Ketika saya membuka tas saya, buku catatan itu terjatuh dan guru saya melihatnya. Apakah Anda menulis puisi? Ya. Agen saya mengetahui hal ini dan berpikir sudah waktunya saya merekam lagu. Kami menggunakan salah satu puisi saya, menciptakan musik, dan segera lagu pertama saya dirilis. Saya tidak percaya ini benar-benar terjadi. Tak lama kemudian, saya mendaftar untuk kontes musik terkenal. Ketika kami tiba, saya melihat Barb di antara kontestan lainnya. Anda harus berhenti mencoba. Ayah saya mendanai acara ini. Bisakah Anda menebak siapa yang berpeluang menang? Meski komentar Bart menyakitkan, aku mencoba mengabaikannya. Dia bernyanyi di hadapanku dan terlihat jelas dia menirukan kata-katanya. Saat aku hendak naik ke panggung, dia menabrakku dengan bahunya dan menyeringai. Tanganku gemetar. Kakiku terasa lemas, tapi aku memejamkan mata dan membayangkan aku kembali berada di dekat Sungai Seine. Itu membantu saya rileks, dan saya mulai bernyanyi. Setelah nada terakhir dibunyikan, ruangan menjadi sunyi. Saya mempersiapkan diri untuk sambutan negatif, namun penonton, dan bahkan juri, langsung bertepuk tangan. Saya dianugerahi tempat pertama. Bart menjadi sangat marah. Dia berteriak dan menghentakkan kakinya seperti anak kecil. Kamu bilang aku akan menang. Lain kali, aku akan memberikan lagu terbaik hanya untukmu. Setelah itu, hidupku berubah total. Saya menandatangani perjanjian dengan perusahaan produksi terkenal. Orang-orang mulai menyebut saya fenomena dari Paris, dan tiket pertunjukan musik saya terjual dengan cepat. Saya tiba di studio dan bertemu dengan seorang pria asing. Aku tersandung, tapi dia menangkapku. Apakah kamu baik-baik saja? Aku menatapnya, terdiam. Itu adalah Jacques, penyanyi terkenal yang dikagumi banyak gadis. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Ya, saya punya sesuatu yang tidak enak untuk dimakan. Apa aku mengatakannya dengan lantang? Manajer saya mengusulkan agar Jacques dan saya membawakan lagu bersama. Kami merekam lagu tersebut dengan cepat dan menyanyikannya di konser terkenal. Lagu tersebut langsung menjadi hit di semua tangga musik populer. Jacques mengajakku ke restoran dengan pemandangan Menara Eiffel untuk merayakan pencapaian kami. Dia memesan ruang makan pribadi untuk kami dan memesan berbagai hidangan lezat. Saya sudah terbiasa dengan makanan biasa dan tidak tahu cara makan tiram. Ketika saya mencoba membuka cangkangnya, tiram itu melompat keluar dan mendarat di bahu Jacques. Saya berharap saya bisa bersembunyi. Ketika makanan penutup tiba, Jacques mendekat. Saya harap Anda tidak melemparkan coklat itu ke arah saya juga. Aku tertawa gugup, lalu kami melakukan kontak mata. Kupikir Jacques akan menciumku, tapi seorang gadis tiba-tiba masuk. Gadis itu bertingkah aneh. Dia berteriak dan memukul Jacques dengan dompetnya, lalu mencoba menyerangnya.
Dia mendorong meja, dan makanan penutup coklat menuju ke arah yang sama dengan tiram. Saat itu, petugas keamanan akhirnya mendatangi kami dan membawanya pergi. Siapa itu? Itu Camilo, mantan pacarku yang tidak bisa ditebak. Aku sudah lama mengakhiri hubungan, tapi dia terus menggangguku. Setelah itu, Jacques dan saya mulai berkencan. Saya merasa sangat bahagia dan sukses. Jacques selalu mengajakku ke tempat-tempat terbaik di kota, dan dia sering memberikanku hadiah mahal. Namun, Camille terus mengganggu hubungan kami. Dia akan mengenakan pakaian aneh yang terbuat dari ranting, bersembunyi di semak-semak untuk mengawasi kami, atau menyamar sebagai pelayan untuk menghadiri pesta pribadi. Suatu hari, dia menyamar sebagai sound engineer dan merusak penampilan kami. Tindakannya tampak sangat aneh bagiku. Ada yang tidak beres. Saat saya menyebut Camille, Jacques menghindari topik itu. Sayang, jangan biarkan hal itu mengganggumu. Ingatkah saat aku bilang aku paling bahagia? Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit jatuhnya. Apa sebenarnya yang kamu kenakan? Kenakan gaun yang kubelikan untukmu, tapi aku lebih suka yang ini. Apakah Anda ingin merasa malu di acara tersebut? Jacques memilih pakaianku dan memberitahuku bagaimana harus bertindak. Segera, itu menjadi terlalu berlebihan. Namun setiap kali saya merasa tidak tahan lagi, ibu saya akan melarang saya mengambil tindakan apapun. Jacques memiliki lebih banyak pengalaman di industri ini. Dia tahu apa yang terbaik. Selain menyanyi, saya juga mengikuti kelas jarak jauh. Jadwal harianku sangat padat. Saya hanya tidur beberapa jam setiap hari, dan saya selalu lelah. Saya sering bermimpi tentang pergi berlibur. Suatu hari, agen saya menelpon kami dengan ide yang mengejutkan. Anda harus menghadiri sekolah seni musim panas ini. Hanya yang paling terampil yang bisa hadir di sana. Sekolah itu terletak di pusat kota New York. Saya sudah terbiasa dikelilingi oleh kekayaan, namun saya masih terkejut dengan kemegahan sekolah tersebut. Itu menempati seluruh gedung pencakar langit. Ketika kami meninggalkan mobil, wartawan mengepung kami. Jacques memaksaku memakai sepatu hak tinggi. Aku berjalan dengan canggung, berharap tidak terjatuh. Namun tak lama kemudian, saya tersandung dan jatuh ke tanah. Aurora, kamu sangat canggung. Aku sudah bilang padamu untuk memakai sepatu kets. Saya merasa sangat kesal hingga tidak bisa berkata-kata. Saat kami memasuki sekolah, aku menemui Jacques dengan marah. Tapi dia bahkan tidak meminta maaf. Aku sangat marah sehingga aku mengabaikannya sepanjang hari. Sore harinya, kami tiba di kelas menyanyi. Agen saya hadir di sana. Aurora, semua orang bosan dengan gaya lamamu, jadi aku telah memilihkan kumpulan lagu baru untukmu dan Jacques. Lagu-lagu baru itu terlalu hidup bagiku. Bernyanyi membuatku merasa tidak pada tempatnya. Kedengarannya buruk. Aurora, kamu merusak segalanya. Pintu tiba-tiba terbuka dan Bart memasuki ruang kelas. Dia adalah orang terakhir yang ingin kutemui. Kupikir ada kucing yang terluka, tapi ternyata Aurora yang bernyanyi. Apakah ayahmu berhenti membelikanmu lagu? Urus urusanmu sendiri, Aurora. Saya tidak percaya Jacques mendukung Bart. Itu adalah tantangan terakhir, dan saya pergi. Saya naik ke atap dan melihat kota New York yang sibuk. Saat itu, aku sangat ingin berada di tepi sungai Seine melebihi apapun. Tiba-tiba, saya mendengar langkah kaki. Aku berbalik dan bertemu seseorang. Maafkan aku, tidak masalah. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Namanya adalah Marcus. Dia adalah seorang penari yang terinspirasi oleh musik saya. Kami berbicara dan kemudian saya kembali ke kamar saya. Jacques menungguku di dekat pintu. Aku minta maaf sayang. Aku marah dan bertindak terlalu jauh hari ini. Masih kesal, aku membanting pintu di depan wajahnya. Yang mengejutkan saya, ketika saya turun untuk sarapan keesokan paginya, saya melihat Jacques dan Mark duduk bersama. Ternyata mereka bersaudara. Aku minta maaf karena tidak memberitahumu lebih awal. Aku hanya ingin melihat dirimu yang sebenarnya. Aurora adalah yang terbaik. Bukankah dia? Aku tidak berkata apa-apa. Tapi Jacques memelukku, berusaha berdamai. Saya menghabiskan minggu berikutnya untuk berlatih menyanyi dan menari. Namun tetap saja rasanya tidak alami. Suatu kali, guru tari menyuruhku untuk menghormati Bart. Amati gerakannya. Kamu kaku seperti boneka. Saya akhirnya kehilangan kesabaran. Karena jenis tarian ini tidak cocok untukku. Berhentilah marah dan mulailah bekerja. Jacques dan aku berdebat, dan aku meninggalkan kelas dengan marah. Tiba-tiba, seseorang meraih tanganku. Saya pikir itu Jacques, tapi kemudian saya melihat Mark. Saya minta maaf untuk Jacques. Meskipun dia saudaraku, terkadang dia berperilaku buruk. Dukungan Mark menjadi sumber harapan bagi saya. Tak lama kemudian, jurnalis tiba di sekolah untuk wawancara. Kenakan pakaian yang sesuai dengan gaya baru kita. Saya tidak akan mendengarkannya. Saya melakukan berbagai hal dengan cara saya. Dalam wawancara tersebut, Jacques tampak marah, sudah terlambat untuk berubah. Abaikan Aurora. Dia hanya menyukai gaya kuno. Saya mulai melihat Jacques dengan cara yang berbeda. Dia mengabaikan perasaanku. Dia hanya peduli pada reputasinya. Tiba-tiba, saya tidak bisa bernapas. Jantungku berdebar kencang. Dunia seakan bergerak di depan mataku. Kemudian, semuanya mulai berputar dan menjadi gelap. Saya terbangun di bagian medis sekolah. Perawat memberitahu saya bahwa saya mengalami serangan panik dan pingsan karena terlalu stres dalam waktu lama. Anda perlu istirahat beberapa hari. Jacques menunggu di luar. Saya meminta perawat untuk memblokirnya.
Dia adalah orang terakhir yang ingin kulihat saat itu. Saya sangat lelah akhir-akhir ini. Aku menelepon ibuku untuk datang menjemputku. Apakah kamu serius? Pertahankan popularitas Anda. Tapi aku tidak menginginkan itu. Awalnya, aku mencoba membentukmu menjadi seorang model. Lalu Anda ingin menjadi penyanyi. Jadi saya mendukung Anda. Sekarang Anda berencana untuk berhenti. Saya mengakhiri panggilan dan mulai menangis. Merasa hampa di dalam. Tapi Mark mengisi kekosongan itu. Dia mengunjungi dan menghibur saya seperti biasa. Semua akan membaik. Anda akan melihat. Mark memegang tanganku. Saya tersenyum penuh terima kasih. Merasa lebih baik, saya berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba aku mendengar teriakan. Penjaga mencoba mengeluarkan seorang gadis. Izinkan aku lewat, bodoh. Itu adalah Camille. Saya memutuskan untuk memahami situasinya dan membiarkannya masuk. Kami berangkat untuk pembicaraan pribadi. Apa tujuanmu? Saya mencari keadilan. Jacques mengambil semuanya dariku. Camille mengatakan mereka memulai karir musik mereka bersama. Camille menulis lagu dan merancang pertunjukan mereka. Jacques menipunya, mengakhirinya, dan mengambil semua pujian. Dia terkenal sekarang, aku hanya orang biasa. Saya sadar bahwa Jacques memiliki kekurangan, tetapi saya tidak pernah mengira dia bisa melakukan sesuatu yang begitu kejam. Saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami baru-baru ini. Sekarang, saya yakin itu adalah pilihan yang tepat. Camille pergi, tapi kami bertukar detail kontak. Saya kembali dan hampir berbicara dengan Jacques tetapi bertemu dengan saudaranya. Mark sangat terpukul ketika saya menyebut Camille. Aku tidak tahu Jacques telah begitu menyakitinya. Saya merasa malu padanya. Tiba-tiba, Mark memindahkan rambut dari telingaku. Apa aku bilang aku suka rambutmu? Lalu dia mendekat dan menciumku. Tiba-tiba saja aku tidak bisa bereaksi. Kamu berbohong. Kamu mencium Jacques. Saudaraku, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak seperti Anda. Sudah selesai. Apakah ini sudah berakhir? Aku, banyak gadis bermimpi berkencan denganku. Yah, aku bukan salah satu dari mereka. Kami mendengar kamera berbunyi. Dari mana asal-usul jurnalis? Jacques bertindak seperti korban. Saya tidak bisa bernapas. Apakah ini serangan panik lainnya? Mark membawa saya ke bagian medis karena melihat kesusahan. Untungnya, kesehatan saya segera pulih. Keesokan paginya, saya menerimanya. Banyak komentar negatif. Semua orang mendukung Jacques dan menuduh saya tidak setia padanya. Saya kehilangan pendukung. Saya merasa tidak enak. Ketika saya tiba di kelas menyanyi, situasinya semakin buruk. Tenangkan dirimu dan tampillah, atau kita berpisah. Tidak ada yang mengharapkan saya untuk berhenti. Tapi saya melakukannya. Saya telah mencapai batas saya. Saya seorang manusia, bukan mainan. Saya kembali. Telepon saya berdering. Perwakilan Anda baru saja menelepon saya. Apa tindakanmu? Aku menutup telepon sebelum dia selesai. Tak lama kemudian, Mark memasuki kamarku. Apakah Anda memutuskan untuk berhenti? Ya, aku ingin berangkat. Dia menciumku kemarin. Saya harus membereskannya. Kamu menciumku. Tapi aku hanya menganggapmu sebagai teman. Ekspresi Mark tiba-tiba berubah. Meski begitu, tidak ada yang spesial darimu. Ternyata Mark ingin memanfaatkan saya untuk mengiklankan acaranya. Dia mengundang para jurnalis yang merekam kami berciuman sehari sebelumnya. Jika kamu tidak penting, aku tidak butuh apapun darimu. Pertunjukanku populer karenamu. Saya bosan dengan rahasia tersembunyi dan manipulasi. Setelah saya menyuruh Mark meninggalkan kamar saya mengenakan hoodie dan kacamata hitam agar tidak dikenali. Saya tidak punya tempat tujuan. Lalu aku teringat Camille. Saat aku meneleponnya, dia bilang aku bisa tinggal bersamanya. Camille menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota, dan dia memiliki 8 kucing. Saya harap Anda tidak alergi. Aku rukun dengan kucing-kucing itu, terutama dengan Luna yang sering naik ke pelukanku. Saya terus menerima pesan negatif di semua platform media sosial. Saya tidak yakin apa yang akan saya lakukan tanpa Camille. Dia sangat mendukung. Ibuku meneleponku berkali-kali. Tapi aku tidak ingin mendengar dia mengkritikku, jadi aku tidak menjawab teleponnya. Suatu hari, saya melihat Jacques di berita. Dia berkencan dengan bar. Entah kenapa, saat itu, saya merasakan gelombang inspirasi. Saya menulis lagu tentang hidup saya di suatu malam. Wow, saya akan membuat musiknya. Anda harus menyanyikan ini. Camille meminta bantuan beberapa teman dari studio rekaman kecil, dan segera saya merekam dan membagikan lagu tersebut. Dalam waktu singkat, saya menerima ribuan pesan dan komentar. Sebuah saluran TV mengundang saya untuk wawancara. Camille dan saya mengungkapkan kebenaran tentang Jacques. Presenter terkejut dan memastikan wawancara akan segera tayang. Di luar, saya tiba-tiba bertemu ibu saya. Dia memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Sayang, aku sangat menyesal. Dia telah terbang ke New East diminta. Saya sangat khawatir ketika Anda tidak menjawab panggilan. Seharusnya aku tidak memaksakan mimpiku padamu. Aku tidak akan memaksamu lagi. Ibu memelukku dan kami berdamai. Setelah wawancara dirilis, komentar negatif online akhirnya berhenti. Jurnalis memergoki Jacques meneriaki bar. Setelah itu, karirnya terpuruk. Dia kehilangan dukungan dan ayah Bar membuatnya menyesalinya.
Pertunjukan tari Mark gagal. Kedua bersaudara itu menghadapi konsekuensinya. Saya beristirahat dan kembali ke Paris bersama ibu saya. Saya sering kembali ke tepi sungai Seine dan menulis lagu pribadi, seperti sebelumnya. Camille mengizinkanku membawa Luna pulang dan mendukungku. Setengah tahun kemudian, saya mulai memberikan pertunjukan live kecil-kecilan lagi dan tampil langsung di tepi sungai. Luna sering bergabung dengan saya dan sangat menarik. Kemudian, saya merilis album baru. Setiap lagu bersifat pribadi, dan pendengar menyukainya. Saya berhenti berusaha mengubah diri sendiri atau dikendalikan oleh orang lain. Camille juga kembali membuat musik, dan sesekali kami tampil bersama. Apakah Anda mempertimbangkan untuk menghadiri acara musik kami?